Halo, selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ana Kristina Desi Mengginta dari mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Medan. Angkatan 2019-2020 jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya sudah semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang keperawatan maternitas yang dibimbingi oleh Ibu Maria Puji Astuti, SCAP NS MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan praktek tentang mendemonstrasikan keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi wanita dalam masa hamil, yang terdiri dari 3 topik. Yang pertama itu manuver Leopold dan perhitungan denyut jantung janin. Yang kedua, mengukur tinggi fundus uteri kehamilan. Dan yang ketiga, menentukan usia kehamilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu ada berapa tahap Leopold dalam perhitungan denyut jantung janin. Cekidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu palpasi Leopold pada kehamilan. Pemeriksaan palpasi Leopold adalah suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu, atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Baiklah, di sini tujuan dari palpasi Leopold itu ada 3. Yang pertama, menentukan besarnya rahim dan tuanya kehamilan. Yang kedua, menentukan letak janin dalam lahir. Yang ketiga, mengetahui denyut jantung janin. Baiklah, di sini ada juga tahap pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan palpasi Leopold dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap Leopold 1 itu adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian janin yang ada di fundus. Yang kedua, Leopold 2 adalah untuk mengetahui bagian janin yang ada di sebelah kanan atau kiri perut ibu. Yang ketiga, Leopold 3 adalah untuk mengetahui bagian janin yang berada di bawah uterus. Yang keempat itu adalah Leopold keempat adalah untuk mengetahui bagian janin yang ada di bawah dan untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk panggul atau belum. Baiklah, mari kita saksikan pemeriksaan pada palpasi Leopold. Cekidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan pada Leopold pertama. Yang pertama itu pemeriksaan menghadap pasien atau perawat menghadap pasien. Yang kedua, kedua tangan meraba bagian fundus dan mengukur berapa tinggi fundus uteri. Yang ketiga, meraba bagian apa yang ada di fundus. Jika teraba benda bulat, melenting, mudah digerakkan, maka itu adalah kepala. Namun, jika teraba bulat, besar, dan lunak, tidak melenting dan susah digerakkan, maka itu adalah bongkok. Baiklah, yang kedua, pada Leopold kedua itu adalah yang pertama, kedua tangan pemeriksa berada di sebelah kanan dan kiri perut ibu. Yang kedua, ketika memeriksa sebelah kanan, maka tangan kanan menahan perut sebelah kiri ke arah kanan. Yang ketiga, raba perut sebelah kanan menggunakan tangan kiri. Rasakan bagian apa yang ada di sebelah kanan. Jika berada benda yang rata, tidak teraba bagian kecil, terasa ada tahanan, maka itu adalah punggung bayi. Namun, jika teraba bagian-bagian yang kecil menonjol, maka itu adalah bagian kecil janin. Baiklah, yang ketiga, pada pemeriksaan Leopold ketiga. Yang pertama itu, tangan kiri menahan fundus uteri. Yang kedua, tangan kanan meraba bagian yang ada di bawah uterus. Jika teraba bagian yang bulat, keras, melenting, dan dapat digoyangkan, maka itu adalah kepala. Namun, jika teraba bagian bulat, besar, lunak, dan sulit digerakkan, maka itu adalah bokong. Jika di bagian bawah tidak ditemukan kedua bagian seperti di atas tersebut, maka pertimbangkan apakah janin dalam letak melintang. Yang ketiga itu pada letak sungsang atau melintang. Jika dapat dirasakan ketika tangan kanan menggoyangkan bagian bawah tangan kiri,
Tangan kiri merasakan ballottement atau pantulan dari kepala janin, terutama ini ditemukan pada usia kehamilan 5-7 bulan. Simak video berikut. Baiklah, pada pemeriksaan Leopold keempat itu, yang pertama itu adalah pemeriksa atau perawat menghadap kaki pasien. Yang kedua, kedua tangan meraba bagian janin yang ada di bawah. Yang ketiga, jika teraba kepala, ditempatkan kedua tangan di dua belah pihak yang berlawanan di bagian bawah. Yang keempat itu adalah jika kedua tangan konvergen atau dapat saling bertemu, berarti kepala belum masuk pinggul. Jika kedua tangan divergen atau tidak saling bertemu, berarti kepala sudah masuk panggul. Simak video berikut. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat anak Christina Desi Simanjuntak yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum itu apakah betul dengan Ibu Juliana yang berusia 25 tahun? Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Leopold pada Ibu yang bertujuan untuk menentukan letak janin rahim, menentukan besarnya rahim, dan menentukan denyut jantung janin. Nah, Bu, di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mengambil alat-alat yang akan saya butuhkan dan mencuci tangan saya tersebut. Nah, Bu, permisi ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Baiklah, kita tuangkan. Kemudian melakukan 6 langkah cara mencuci tangan. Nah, yang kedua, menutup tirai semua. Baiklah Bu, di sini saya sudah memeriksakan tanda-tanda vital Ibu. Baiklah, sebelum itu saya mohon minta kerjasama kepada Ibu agar proses pemeriksaan kehamilan tersebut dilanjutkan. Baiklah Bu, sebelum itu saya akan membuka baju Ibu. Baiklah, di sini saya akan mengukur Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya tentang pemeriksaan palpasi Leopold pada ibu kehamilan. Jika ada tutur kata yang tidak tersampaikan atau salah, maka saya minta maaf. Selamat pagi, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. See you next time.